yang inginkan kecelakaan atas dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Maka maaf ini teman-teman Kristen yang percaya bukan itu terlalu penganiayaan yang dialami oleh Yesus di kayu salib, iman kalian berasal dari keinginan bukan iblis. itu kamu sesat pikir kamu itu. Gak mungkin orang Kristen itu cara berpikirmu itu pada saat Yesus mengikuti perintah iblis, itu adalah kesalahan daripada Tuhan Yesus karena 40 hari dia baru saja berpuasa. Dia mau meragukan keilahian Yesus Kristus itu, apakah dia mau mengikuti perintah daripada iblis. Kalau sampai Yesus mengikuti iblis, berarti dia meragukan keilahiannya dia. Bukan soal dia mau jatuh. Dia baru habis selesai berpuasa, namanya juga ya. Mana penjelasan itu? Kamu itu sesat pikir. Orang pikir bahwa kamu pikir kita ini orang ikut iblis. Kamu pikir kamu yang dalam Matius 4 nomor 6, iblis menginginkan kecelakaan dan kebinasaan atas diri Yesus kan? Dia mau Yesus itu mengikuti perintahnya. Iya, mengikuti perintahnya. Perintah dari iblis apa? Perintah Karena dari iblis apa, Adik? Gembala Tuhan alamu. Perintah dari iblis apa? Di dalam Matius 4 nomor 6, apa perintahnya iblis? Iya, jatuhkanlah kan? Jatuhkanlah. Ketika andaikan Yesus menginginkan menuruti perintah iblis, binasa nggak Yesus? Kamu sudah yakin dia akan binasa? Kamu ngomong sendiri itu loh. Kamu sendiri pasti meragukan. Belum tentu dia binasa. Bahkan iblis. Tapi yang lebih utama di sini adalah kekalahan Yesus adalah pada saat dia mengikuti perintah iblis. Itu kekalahan. Berikutnya kau baca. Dia tidak mengikuti perintah iblis itu. Iblis sudah mengatakan. Bukan berarti orang Kristen mengikuti iblis. Kata-katamu tepat sekali. Dengar dulu, Adik. Orang Kristen akan mengikuti cara iblis kamu yang kata-kata itu. Untuk menopang tubuhmu agar kakimu tak terantuk oleh batu. Betul, memang. Tetapi poin yang kita ambil dari Matius 4 nomor 6 itu, ya, iblis menginginkan kebinasaan dan kecelakaan atas diri Yesus. Yohanes 8 nomor 53, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu karena kau menginginkan kecelakaan atas diriku. Kau baca di ayat berikutnya di dalam Yohanes 8 nomor 50 dari nomor 50. Nah, jadi adik jiwa, jika iman Kristen, iman oten, percaya dengan kisah penyaliban, percaya dengan cerita penderitaan Yesus, percaya dengan cerita kebinasaannya Yesus, maka imanmu itu dibangun dari narasi-narasi dan juga keinginan iblis itu sendiri. Jelas. Karena memang hanya iblis yang menginginkan kebinasaan atas diri Yesus. Maka tak heran ketika kau melakukan ritual. Iblis mau supaya Yesus mengikuti perintahnya, tetapi Yesus tidak mengikuti perintahnya. Turun udah kerasukan. Tapi turun dulu, kerasukan udah. Kalian melakukan ritual-ritual yang katanya peribadatan, ritual-ritual yang kalian lakukan itu seperti ritual-ritual di luar dari kekuasaan. Drong cair mengalir. Itu seperti kerasukan kalian. Seperti kerasukan kalian. Kalian tidak bisa mengontrol diri kalian lagi. Ini tengok ini videonya teman-teman ya. Mereka nggak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau umat Islam ketika beribadah nggak boleh menghayal. Bahkan dia fokus ketika berhayal. Dia tahu udah rakaat berapa. Dia udah tahu gini gitu. Ketika ruku apa yang dia baca. Fokus dia. Itu maknanya Tuk Madinah. Tuk Madinah itu maknanya. Khusyuk itu maknanya. Dia tahu apa yang dilakukannya. Itu makna dari khusyuk. Gitu loh. Tahu dia apa yang dilakukannya. Kalau udah kayak gini Dinda. Tengok ini. Tahu orang ini apa yang dilakukannya. Nggak tahu ini. Orang tuh nggak tahu apa yang dilakukannya. Ini kok udah kayak gini nih. Tengok ini yang pangsan-pangsan ini. Udah nggak tahu dia apa lagi dilakukannya bang. Tengok itu laki-laki itu. Tengok itu. Prihatin aku nengok kalian kayak gini. Tahu lagi dia ini sampai tekangkang itu nampak itunya itu. Tahu lagi dia karena sudah dirasuki dia. Tengok ini. Ini tengok nih. Nggak fokus
fokus, nggak tahu lagi dia dikuasai dirinya oleh sosok yang dia sendiri pun tidak mengetahui siapa sosok itu. Ini lagi tengok ini. Ini ada musik nggak? Mudah-mudahan nggak ada musik ya. Atau keluar yang masuk dari sihir. Nah kayak ini. Yang masuk kata dia, coba ini. Ini tengok ini. Coba nih. Kerasukan dia udah. Aku nggak bisa besarin suaranya teman-teman ya. Nanti YouTube-nya itu SD kena. Ini, ini tengok ini. Beribadah ini kayak gini nih. Tidak ini. Ini tengok ini. Tengok ini. Nggak sadar dia. Apa yang dilakukannya nggak sadar dia ini ya, sama teman-teman yang lain ini. Mengerikan kan? Ngeri bang. Ngeri ya. Tahu tuh? Mana lagi? Ini. Ini. Terus ditepuk-tepuknya tangannya itu sakit telapak tangannya ini. Tapi dia udah nggak sadar. Tapi selesai dia beribadah tahu sakit tanganku kata dia. Mana lagi? Nah ini lagi ini. Bang aja ini. Udah. Kerasukan tau ya. Ini tengok ini. Maka benar kata Yesus bagi orang-orang yang menginginkan kecelakaan atas dirinya dalam Yohanes 8 nomor 53, iblislah yang jadi bapakmu. Jadi jika kau percaya dengan cerita penyaliban, kau percaya dengan kebinasaan, cerita kebinasaan dan kecelakaan bagi diri Yesus, maka siapa yang jadi bapakmu? Dari mana terbangun imanmu? Dari harapan dan cita-citanya iblis. Jelas kan? Jelas. Itu berharap ya ada teman-teman Kristen yang mau diskusi offline. Aku bisa nunjukkan data yang lebih tajam lagi. Kalau di sini aku takutnya bukan apa teman-teman. Nanti dipotong-potong videonya, ya kan? Dipotong-potong videonya, di framing si Parut menghujat. Polda. Kan? Kita berbicara teman-teman karena gini. Kenapa aku bisa berbicara begini? Dan aku seakan memahami, aku pernah di sana. Aku pernah di Pentakosta itu 9 tahun lamanya. Karena hal itulah ketika aku mulai mengikuti, ketika dikatakan pendetaku, angkat tanganmu, katakan ini. Aku berupaya mengikuti katakan ini. Kosongkan pikiranmu, fokus kau kepada Tuhan. Aku mulai merasakan hal-hal yang itu bukan diriku gitu loh. Aku udah merasakan itu, kutinggal. Makanya aku dulu ketika ibadah begitu aku diri aja. Disuruh tepuk tangan aku gak tepuk tangan. Disuruh angkat tangan aku gak angkat tangan. Kalau aku keluar Apa? Kalau aku dulu keluar. Iyalah ya kan banyak uang jajan. Aku gak butuh uang jajan. Kalau aku keluar gak dapat jajan sebenarnya. Bukan itu. Keluar aku ke teras merokok ini apa lah ini kayak gini. Enggak, kalau kami dulu lah ya di Pentakostaku dulu waktu sekolah minggu, ya kan, guru sekolah minggu itu mencatat nanti di datanya nama-nama anak-anak yang keluar. Kalau keluar aku nanti pulang dari situ nggak dikasih mie goreng. Mie goreng, jajanan, nggak dikasih aku. Makanya aku tahan-tahankan di situ. Sementara aku nggak punya uang jajan. Kalau orang kan banyak uang jajan, makanya aku diam-diam aja. Gini aja aku dulu aku berdoa beribadah teman-teman. Disuruh angkat tangan apa, ya kan? Ini aku dulu kan, ingat kali aku. Gini aja aku dulu. Gini aja aku berdiri. Angkat tanganmu, katanya aku nggak mau. Gini aja aku, karena aku udah merasakan hal-hal yang nggak benar ketika itu aku lakukan. Gini aja aku. Diri katanya diri. Duduk katanya. Gak ada aku ngapa-ngapain. Kalau Le bilang, kalau aku keluar, udah pengen kali pun aku keluar Le, udah pengen kali. Resikonya nggak dapat makan. Aku pikir, kalau suruh beli dulu kata beli ku nasi goreng Le, waktu aku masih kecil. Mie goreng, bakso kata beli ku tuh kata beli. Ya, jadi gitu teman-teman ya, teman-teman adik-adik Kristen yang ingin memang berdiskusi silahkan naik kita diskusikan pelan-pelan teman-teman. Gak usah kerasukan lah ya. Angkat kaki sebelah nggak pernah bang. Tapi setelah abang kerasukan, gedebung jatuh abang, jangankan kaki, semua kau angkat bang, 2 kaki, jangan sebelah kaki, 2 kaki kau angkat. Saat celana pun bisa kau angkat.
celana-celana, bisa diangkat celana-celana. Dia udah nggak sadar lagi bang, nggak sadar dia lagi, nggak sadar dia lagi. Kalau yang bener-bener ya, bener-bener kerasukan dia nggak sadar. Orang kursi aja ditimpa dia kok gedebung ke atas kursi. Makanya setelah nanti dia beribadah capek kali dia, nggak bisa lagi dia ngomong, capek kali dia. Katanya, aku pikir gini, ngapain awak ibadah kalau ujung-ujungnya bunyak kayak gini? Pergi awak ganteng, pergi steady, cantik, kan? Pakai lipstick, pakai beda, pulang bunyak. Kan? Harusnya pulang kalau kayak umat Islam kan. Perhatikan teman-teman umat Islam. Ketika dia pulang dari sholat, pulang dari masjid, bercahaya mukanya. Walaupun setelah itu berserak ya. Aku perhatikan aja teman-temanku, kalau pulang dari sholat, apalagi Jumat teman-teman, tengoklah laki-laki yang pulang dari sholat Jumat, bercahaya mukanya, bersih-bersih, hitam pun dia nampak bersih gitu loh, kan? Keluar dari masjid itu ya sejam 2 jam setelah itu memang bunyak juga mukanya, berserak. Dengan perbandingan itu gitu loh. Umat Islam, perbandingan wajah umat Islam yang keluar dari masjid sama umat Oten yang keluar dari tempat ibadahnya. Bandingkan bedanya. Beda bang. Beda. Aku aja aku tengok gitu. Bercahaya ya. Coba teman-teman, bener gak aku bilang? Umat Islam laki-laki muslim ketika keluar dari masjid bercahaya gak mukanya? Nampak tampan gak dia? Nampak ganteng gak? Coba tapping di bawah. Betul kan? Betul. Betul. Coba mereka bang kalau pulang dari tempat seminggu sekalinya itu bang, bos lemak mukanya, kayak mana-mana bentuknya. Ini tadi kerah baju yang tadi bentuk kayak gini, pulang udah jadi kayak gini bentuknya nih bang. Udah kayak gini bentuk kerah baju ini bang. Udah kayak gini bentuk kerah baju. Karena kerasukan dia tadi nggak sadar dia. Itulah makanya aku bilang teman-teman, iblis itu berupaya menguasai kita dengan segala macam segala macam cara. Berupaya dia, setan itu berupaya merasuki kita, masuk ke aliran darah kita, masuk melalui apa yang kita dengar, masuk dia dari apa yang kita lihat, masuk dia dari apa yang kita makan, ya kan? Masuk dia dari tempat di mana kita datang. Itu setan. Makanya kita masuklah dia melalui sendi-sendi kita, bagian tubuh kita yang kotor, hidung yang kotor, kuping yang tungkian, kuku yang hitam-hitam, berdaki-daki. Umat Islam mana ada kukunya hitam-hitam? Aku tengok ini gak berkuku nih teman-teman nih. Nah, mana ada? Bertungkik kukunya gak ada umat Islam bertungkik. Gak pernah aku berkuku ini teman-teman. Insya Allah di hari yang boleh disunahkan, Senin, Kamis, Jumat aku potong kuku ini. Gitu loh. Itu Bang Dio juga itu, tahu itu. Gak ada umat Islam tungkian kotoran, gak ada. Kita lagi disarankan itu Bang Dio bersih. Kita umat Islam bersih. Tempat-tempat yang memungkinkan untuk syaitan laknatullah membangun singgasananya, kita hancurkan tempat itu. Kalau orang tuh enggak bang, dipelihara tempat itu. Jaga baik-baik tempat itu. Maka benarlah perkataan Ustadz Abdul Somad kemarin itu ya, gak usah ulangin di sini. Dia tahu kalian kan perkataan Ustadz Abdul Somad. Benar kata Ustadz Abdul Somad itu. Ada iblis kata dia. Coba lah teman-teman ya, kita ginilah, contoh kayak kita kan, kayak Bang umat Islam ini kan, kalau kita mau menemui seseorang, kita laki-laki kan, menemui seseorang, padahal kita temui laki-laki, kita berupaya berdandan yang terbaik kan, kita cek mulut gitu loh, kita cek yang di tangan kita, ketek kita, jangan sampai kehadiran kita itu menghadirkan mudarat buat orang lain, dengan apa? Dengan bau yang ada pada diri kita, gitu loh. Makanya umat muslim kemana-mana ngantongi parfum. Umat muslim parfum, kebutuhan anak laki umat muslim itu parfum ini tahu nih Bang Faruk. Aku kemana-mana bawa parfum teman-teman. Ustadz Dio pun mungkin begitu. Karena setiap mau sholat jebret sekali parfumnya, jebret gitu loh. Nih, aku bawa parfum ini. Nih, aku harus punya. Apapun ceritanya, aku harus punya parfum. Ku tabung duitku kayak mana aku ngapainnya ini.
Aku bawa parfum. Ketika aku sholat, setiap wudhu mau sholat jebret wangi. Wangiku ini bersisa ketika aku nemuin orang. Kalau orang itu nggak bang, ya Allah ya Tuhanku, bau tungki, bau jigong, bau segala bangsa bang. Bau segala bangsa, nggak peduli. Datang dia nanti udah tercium baunya, ya Allah bau ketek bang, ya Allah. Oh kalilah kawan, udah menjauh awak kayak gini, mendekat dia lagi. Awak bilang nanti bau kali kau tersinggung, kan udah gitu nyerocos saja mulutnya, Kita muslim kalau ketemu, kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngobrol, diem. Kan gitu muslim kan? Adab kan begitu kan, diem. Makanya Nora bilang, kan kemarin Nora bilang, si Faruk ini kalau kalian ketemu sama dia, pribadinya beda ini katanya. Dia kalau nggak diajak ngobrol, dia diem. Kalau diajak ngobrol, dia ngomong kata dia. Karena apa? Aku takut ada mudorot nanti dari lisanku ketika didengar oleh lawan bicaraku. Sakit hati dia, atau setidaknya napasku jangan-jangan bau. Makanya orang terkejut kan pertama kali ketemu aku, rupanya pendiam si Faruk ini orangnya. Memang aku sebenarnya pendiam. Aku nggak percaya Glenn. Ini Bang Glenn, pernah jumpa aku Bang Glenn. Tanya Bang Glenn. Cek. Ketemu begitu luar biasanya gitu loh. Makanya kita umat Islam ini lebih mengutamakan kebersihan, di mana kebersihan kita ini akan menjadi rahmat. Drong cair bang kakek drong. Itu buktinya Islam ini rahmat bagi sekian alam. Kalau datang kita kan, kita udah tahu orang kita itu bersih, wangi. Datanglah kita mau datang. Datang tuh si Faruk itu. Nggak ada yang perlu dipersiapkan, bahkan dirindukan kedatangan kita kan. Apa bawaan badan kita jelek, pakaian kita oke. Kumuh pakaian kita oke, tapi nggak bau. Dong, cair KST dong, nggak bau kita, nggak bau. Orang itu bang, udah pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pakai celana keper, pakai sepatu kantor, bau bang. Bayangkan bang, bau. Gak pernah menciumnya, merasakannya. Iya udah pakai dasi, pakai kemeja, pakai jas dia, ya kan? Wow, digosok pakai semua, tapi begitu datang bau. Nyata itu loh, nggak percaya loh. Oke, silakan Ustadz Dio. Lagi makan mungkin Bang Dio ya. Oke, kita naikkan yang lainnya dulu ya. Donat Dudul. Ya, siap. Bang Dio, siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Mantap Bang, mantap. Saya cuma mendengar aja Bang, menyimak di bawah aja Bang. Saya salut Bang. Oke, semoga sukses. Wijaya lagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naik ke lainnya. Makanya itu parfum itu salah satu hadiah yang nggak boleh ditolak teman-teman ya. Ketika ada teman kita kasih hadiah kita parfum, jangan ditolak teman-teman. Itu hadiah sunnah itu, wangi-wangian. Karena memang Nabi Muhammad SAW suka dia dengan wangi-wangian. Ya kan, kasturi, suka dia. Suka Nabi Muhammad SAW dengan wangi-wangian. Karena memang syaitan laknatullah sangat benci wangi-wangian. Iblis yang benci wangi-wangian, tersiksa dia ketika mencium wangi-wangian. Itu iblis. Maka orang yang bau adalah orang yang senang, yang terbiasa berteman sampai iblis. Itu orang yang bau.
Alah si Rohana ini apa-apa, gue bilang naiklah Rohana. Oke bang, selamat bergabung bang. Bang, iya kalian naik komal aja tem adik di Oten. Kalian naik komal aja tercium bau kalian. Gimana nggak bau? Kok kencing nggak cebok? Kencing kau nggak cebok, bau lah kau. Ya kan, kau pikir aromanya itu nggak nguap ke atas itu? Makanya supaya kau jangan bau, kau ikuti syariat Islam. Malah kau ngomong, malah kau membantah, kau ngelawan lagi kau dengan narasi-narasi seperti pemikiranmu binatang. Oh, kami nggak perlu diajar-ajarin bagaimana kencing. Iya, kau nggak mau diajari bagaimana kencing karena kau jugul. Hasilnya apa? Menderita sekeliling mau kau bikin. Bau kau. Ketika kami berupaya menghadirkan rahmat, tidak membuat orang lain menderita dengan kehadiran kami, dengan kami membersihkan diri kami, malah kau olok-olok. Kau yang bau, berbangga-bangga kau bau. Iya bener bang, sudah tidak sunat, kencing tidak cebok, tungki-tungki itu ngumpul di depan. Di sini semua kumpul itu tungki-tungki campur yang kuncing. Terik matahari, duduk kau mengangkang. Kalau matahari terik bang, segala bau-bauan itu menguap dia bang. Tekangkang kau duduk, ya kan? Awak ada di depanmu sekitar kau. Bau apa ini? Kami bersunat, buang air kecil kami itu bersuci, kami cebok gitu loh. Wuduk kami lagi, berupaya kami menjaga kebersihan kami supaya jangan tercium bau sama orang juga gitu loh. Makanya umat muslim itu keren-keren teman-teman kan. Oke, Al, selamat bergabung Al. Oke, Mimi Foris, selamat bergabung Mimi Foris. Oke, jadi ini ada cerita teman-teman ya. Kisah ini nyata. Aku baca di sebuah artikel ya, dan aku nonton kisahnya di video YouTube. Di daerah Inggris, ini kisahnya katanya di daerah Inggris, ada nenek-nenek masuk Islam. Nenek-nenek, siapa teman-teman pernah nonton kisah ini? Seorang nenek-nenek masuk Islam. Karena apa? Nenek ini sebagai tukang cuci teman-teman. Tukang cuci dia di sebuah universitas. Iya kan? Jadi dia yang nyuci pakaian dari mahasiswa ini. Sampai pakaian dalam. Jadi kalau pakaian dalamnya oten-oten, udah tahu lah dia kan baunya kan. Tapi begitu pakaian dalam, masuk orang dari Jazirah Arab, 2 orang atau 3 orang. Pernah dengar kan? 2 orang atau 3 orang tuh dari Jazirah Arab. Ya kan dicuci pakaiannya, nggak kotor, nggak bau gitu loh pakaian dalamnya. Penasaran lah. Nenek-nenek ini didatangi mahasiswa itu, ditanya sama dia, kok bisa pakaian kau tuh nggak kotor? Kok bisa pakaian kau tuh tidak bau gitu loh? Ada apa? Dijelaskan. Karena dalam syariat Islam, ketika kami buang air kecil itu begini. Kami diperintahkan cebok begini, dijelaskannya. Pakaiannya pun tidak kotor gitu loh. Kenapa? Kami nggak boleh duduk sembarangan. Dengan penjelasan anak muda ini tadi, penasaran lah. Nenek-nenek ini tadi tentang Islam. Salut dia. Tertarik dia dengan Islam karena kebersihannya. Syahadat nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu syahadat teman-teman. Ya kita pun kan gitu. Contoh aja kita di pinggir jalan. Kalau kita mau duduk, mana sembarangan kita duduk. Kita tengok tempat duduknya ini gitu. Kalau orang itu kan enggak. Di becek-becek pun duduk. Oke, Al, selamat bergabung Al. Ya, selamat Halo, bergabung. Selamat siang. Ya, Islam Kristen. Puji Tuhan, masih Kristen, Bang. Oke. Silakan Adinda, ada yang mau Anda tanggapi dari narasi-narasi Babang Farouk tadi, silakan. Apa tuh, Bang? Soalnya terlalu banyak kali. Gak ada yang adanya.
Gimana? Gak ada yang mau Anda tanggapin dari narasiku tadi. Ya silahkan, rasnya apa? Silahkan. Enggak, tadi yang sudah saya sampaikan tadi tidak ada yang mau Anda tanggapi. Yang tadi yang mana? Oh, berarti tadi Anda nggak nyimak. Jadi coba ulang balik apa tuh? Ngapain ku ulang balik banyak kali, Bang? Justru itu ulang karena terlalu banyak kali diulang satu-satu. Sudah, kita kaji tema saja. Di tema ini saya sampaikan ya sebuah pertanyaan. Cuman Yesus saja yang Dengar diganggu dulu. oleh iblis. Jika memang salah, ya temaku ini tadi, coba sebutkan satu dari seluruh para nabi ya yang pernah diganggu oleh iblis, yang memiliki nasib sebagaimana Yesus yang pernah dibawa oleh iblis sampai ke atas bait Allah. Silakan. Mana bang? Bagaimana? Halo? Ya, silakan. Coba diulang sekali lagi bang. Coba sekali lagi. Halo. Ya lo? Temaku ini kan cuman Yesus yang diganggu oleh iblis. Jika ada orang lain atau para nabi yang pernah diganggu oleh iblis sebagaimana iblis mengganggu Yesus, coba silakan Anda kasih datanya. Tapi jika tidak ada dan Anda tidak bisa menunjukkan datanya, berarti tema dari Bang Faru ini benar. Cuman Yesus yang diganggu oleh iblis gitu loh. Cuma Yesus yang diganggu iblis. Ya. Terus selanjutnya Apakah benar cuman Yesus saja yang diganggu oleh iblis? ya enggak banyak. Oke, siapa? Dari seluruh kisah para nabi yang pernah diganggu oleh iblis, bagaimana iblis mengganggu Yesus? Kalau iblis memang di dalam apa nggak tercatat. Tapi iblis memang selalu mengganggu orang yang tidak beriman kepadanya, kan gitu. Iblis selalu mengganggu orang yang tidak beriman. Oke, berarti Yesus itu Yang Yesus tidak itu orang mengikuti ya? ajaran Tuhan, ya? iblis, dia pasti akan datang selalu mengganggu. Bukan di seluruh dunia, seluruh umat manusia yang tidak beriman kepada iblis atau yang mengikuti Tuhan Yesus, dia pasti akan mengganggu. Oke, di mana tertulis itu orang-orang yang tidak ikut itu, orang-orang yang tidak ikut Yesus akan diganggu oleh iblis? Di mana? Di mana? Jadi gini bang, abang bertanya sesuai data yang ada aja. Jangan kita bertanya data yang tidak ada. Kita bertanya sesuai data yang ada aja. Kenapa kok berkata sesuatu yang tidak ada datanya? Memang syarat open ini harus longor ya. Maaf, udah silakan Yang- ini mau masuk yang siapa long- nih? Lai Bayu, Aku atau Bang situ? Betul siapa ini? Ito ST, aku mau duhur dulu. Lihat aku udah siap. Yang longor itu di sini atau di situ? Kita harus bertanya sesuai data aja. Jangan kita tanya yang tidak punya data. Oke. Data apa yang mau abang minta? Data apa yang mau abang minta? Ya terserah, kan situ yang mau bertanya tadi. Nah, nanti kalau sesuai, Oh, gitu. Walaupun Pertanyaan Bang nanti Faro kalau tadi, seandainya nanti- siapa aja yang udah yang dioba, siapa aja nabi yang udah dicobain iblis tuh pertanyaan Bang. Pertanyaan Bang Faro tadi. datanya di mana? Astagfirullahaladzim. Aku nanya Kan Bang. udah aku bilang, kita bertanya sesuai data. Nah, jadi kakak mengucapkan pertanyaan seperti itu. Datanya di mana? Nanti biar ku jelaskan. Oh, udah. Berarti Yesus aja yang dicobain iblis ya? Nabi-nabi lain gak ada ya? Jangan Iya. jangan kita yang tidak ada data tuh, yang datanya aja dulu.
Iya, Biar nggak berkata terlalu pusing ya. kali kita apanya Berarti pembahasannya. Yesus, iya. Berarti Yesus saja yang dicobain iblis ya. Nah, Iya. ayatnya di mana? Biar kita jelaskan. Ya, Matius 4 nomor 1, Bang. Matius 4. Tapi siap ini kita tanya balik ya. Giliran ya. Oh, kalau abang mau nanya balik open cam, Bang. Kalau abang mau nanya balik open cam. Kalau abang mau nanya balik open cam. Susah kita open cam di apa? Nih di Konoha. Nih Banyak kali alasanmu, Bang. susah. Bukan alasan. Memang kenyataan. Berarti niatmu udah jelek. Coba. Musi, Bang Gayu. Udah 3 jam akun YouTube loh. Awas take down dia. Udah mau 3 jam akun. Udah duduk belum, boy? Orang ini. Orang ini udah duduk belum, saudara-saudara terkasih. Terlop-lop, terlelelele. Agus, udah kabur dia. Udah. Balesu, selamat coles. Kenapa tangan terluka? Balecu. Ya, Teki. Balecu. Ini kayaknya yang pada tadi minta naik di Teki. Gak dinaikkan, jadi ya. Uncu, selamat siang. Agama apa, Uncu? Uncu. Udah turunkan moderator. Bila yang tertulis untukku. Pada duduk ya. Hadi, selamat siang. Agama apa? Hadi. Oh, Pak Hadi. Pak Hadi. Walah, wis lah. Main yang lain mode. Belum pada duduk ya. Yang oten-oten, yang mau diskusi silakan naik. Yang mau diterapi otak nih, ya wis naik sampean. Ayo, jangan malu-malu. Nanti malu-maluin. Oh iya, Gus, kepencet ya. Ya. Eli, selamat siang. Agama apa? Eli. Oh, Eli. Selamat siang, Eli. Wes turunkan.
Rosida, selamat siang. Agama apa Rosida? Rosida. Rosida. Turunkan moderator ini, kepencet ini, kepencet. Kepencet ini, kepencet. Tanti, selamat sore. Agama apa? Tanti. 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 Tanti, ini Tanti kota enggak ya? Bukan ya, bukan Tanti kota. Wis lah, turunlah. Arianto, selamat siang. Agama apa? Agama Islam. Arianto. Ada Terima yang mau kasih sekali, disampaikan, Pak, ya. Bang? Udah dibantu naik ya. Barusan saya nonton di lab sebelah ya, itu ada Edis siapa tuh? Edis TV. Itu orang kita muslim di situ dihujat-hujat. Sudah saya bilang turun aja dari roomnya, tapi dia nggak mau, masih ngotot terus itu. Bisa dibantu itu Pak di lab sebelah itu. Aduh, ini abang-abang. Bantuannya cuma bisa abang blokir aja, nggak usah tonton, Bang. Banyak. Erawati, selamat siang. Agama apa? Islam. Erawati. Ya, ada yang mau disampaikan, Bu? Senang saja dengarnya ini. Saya mengamati. Mengamati dan menyimak. Ya, Terus, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? belum. Di bawah dulu ya, Bu ya. Mohon maaf ya. Ya, kepencet tadi. Ya. Tadi lah kelenten ah. Halo Bu, Assalamualaikum. Oh Islam ya, Waalaikumsalam. Aku mau nanya sama Ibu, itu Yesus kapan diganggu iblis Bu? Tanya mau nanti ya. Iya itu kan tajuknya cuma Yesus diganggu iblis. Moderator dia kejam. Moderatornya. Coba on cam KST bentar dulu. Aku lagi nih. Pakai sunscreen. Assalamualaikum Bunda Asti. siang. Oh Islam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman mau ucapin terima kasih Bunda atas sarungnya. Sarungnya udah sampai. Oh. Terima kasih ya Bun. Oh, makasih sama-sama. Iya, Teki, sholatlah kau. Ya udah Bun, gimana aja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Loh, Jack, kamu bilang kamu tadi Islam, Jack. Naik kamu lagi, Jack. Jangan buat fitnah demi konten, bu, berdosa lah. Tadi kamu bilang kamu Islam. Kok tiba-tiba kamu typing begitu, Jack? Iya, iya. Oke, naiklah Jack, naik Jack. Naik sini Jack. Apa tadi pertanyaanmu Jack? Naik lagi naik Jack, naik akun privat kok ya. Nah apa Jack? Kenapa Jack? Aku mau nanya, kapan Ibu nampak Yesus diganggu? Agamamu apa dulu Jack? Agamamu apa dulu? Ya agamaku Muslim Bu. Kok Muslim kamu pertanyaannya gitu tadi di typing? Ya Muslim kan harusnya sesama menyelamatkan Muslim. Kan itu namanya dosa. Oke, kalau begitu salat witir berapa rakaat Jack? Loh, kok aku tanya ibunya kapan Yesus diganggu Iya, iblis? kan kamu ngaku Muslim. Salat witir berapa rakaat? Aku persoalan selingkuh Bu. Aku mau salah Salat witir jawaban berapa kamu. rakaat Jack? Oke. Nggak usah kamu Tapi nanya ini gitu. ya, nah nih, buat yang di YouTube manapun disiarkan, di salah satunya Baduat TV,
Inilah kita saksikan, namanya Bang Jack. Dia ini adalah Oten, tapi dia malu mengaku dia Oten. Ternyata dia Muslim. Udah kabur dia Bang Diru. Nah, ternyata dia Muslim. Nah, kalau dia Muslim, kenapa dia tidak mau berani menjawabkan sholat berapa rakaat sholat witir? Jadi buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku, tadi barusan kita saksikan ada seorang yaitu oknum yang mengaku Muslim tapi tidak tahu sholat witir. Tapi dia bertyping tentang kekristenan. Nah, berarti dia Oten. Kenapa dia malu mengaku dia Oten? Kalau Anda malu mengaku Anda Oten, malu menuhan. Apa di mute moderator? Inilah moderator orang di mute. Ya udah moderator yang ngomong dah. Siapa moderatornya? Tahu siapa yang mute? Ya kalau kayak gini ya udah diam-diam aja lah, gak usah ngomong. Moderator yang sholat itu si Teking, moderatornya banyak. Bukan Teking, bukan moderator, bukan cuma Teking. Oke, baru si Payung, selamat siang agama. Abacia moderator juga. Boris Payung, selamat siang agama apa? Saya Kristen, Bu. Nasrani. Oke. Nasrani apa Kristen, Bu? Ya sama lah itu, nggak ada bedanya. Oh, Nasrani kok sama? Yaudah, kalau Anda mengatakan Nasrani sama Kristen itu sama, saya minta data di mana ada data Nasrani menuhankan Yesus. Saya Kristen, Kristen. Kristen. Karena Anda menuhankan Yesus. Itu tema kita, cuma Yesus diganggu iblis. Iya, karena Yesus itu orang suci, Bu. Jadi iblis itu mau mengganggu. Tapi Yesus itu pernah terganggu sama iblis. Kenapa? Karena Yesus itu kuat, Bu. Biar tahu ya, Bu ya. Janganlah kayak gitu ngomongnya sama orang Kristen. Kalau Ibu Islam ya udah Islam. Jangan sampai kayak gitu sama orang Kristen, Bu. Lah kok jadi curhat? Sedikit kita ngomong itu. Kok jadi curhat? Bu, Yesus ini kan adalah Tuhan, betul? Saya dari tadi Bu dengerin Bu sama itu si Faruknya yang katanya harus jorok sholat, lah. Bu. Yang Harus katanya sholat. jorok lah, yang katanya nggak sunat lah, Bu. Harus sholat, Bu. Dengarkan dulu, Bu. Apa Ibu tega ngomongkan kayak gitu sama orang yang bersih-bersih yang Kristen itu? Taruhlah saya ini, saya berpayung ini jorok, Bu. Saya jawab ya. Tapi yang lain saya jawab. Iya, Bu, saya jawab nih, Bu. Saya jawab. Apakah Ibu tega? Apakah Ibu tega jika anak Ibu dibuni? Dibully sama siapa? Ya, sama tentara lah, sama tentara Romawi. Tega Ibu? Kenapa? Kalau anak Ibu dibuni? Siapa yang dibully? Lah orang itu dia loh. Ini aku nanya, seandainya anak Ibu dibuni, apakah Ibu tega? Enggak, pasti enggak. Tapi kan di sini enggak ada. Tidak. Begitu juga dengan Yesus. Kenapa Yesus itu tega kalian bunuh? Padahal kalian bilang dia Tuhan. Kenapa kalian tega membunuh Tuhan? Justru dia Tuhan itu mau menanggung dosa umat Kristen. Nah, biar Ibu tahu ya. Di mana datanya Yesus? Di mana datanya Yesus menanggung dosa orang Kristen? Di mana datanya, Bu? Nah, itu enggak tahu lah. Tapi itulah kok enggak tahu? Jangan sampai kayak kok gitu enggak tahu? Di mana datanya Tuhan datang untuk menanggung dosa orang Kristen? Itu datanya di mana, Bu? Di mana datanya? Bu, di mana datanya? Di mana datanya, Bu? Ibu, wala, woi dia nggak moderator, dia nggak pandai buka mute loh.
Oke, pasien berikutnya. Jangan ngarang-ngarang di awal naik. Dia katakan dia Nasrani. Nasrani sama dengan Kristen. Sementara orang Nasrani tidak menuhankan anak orang. Kenapa sih kalian ini malu-malu ngaku agama kalian sendiri? Hama selanjutnya. Kata ini ya netizen ya, bukan kataku ya. Aku cuma baca typing. Hama selanjutnya. Ayo. Jadi jangan ngamuk nanti kelenten. Yo, mana nih? Hama selanjutnya. Oten ini kenapa ya tidak pede dengan agamanya? Naik-naik, ya kan? Naik-naik langsung ngaku ini. Padahal, ya kan? Itu bukan agamanya. Disamakan pula agama orang dengan dia. Terus disalahkannya pula Bang Faro. Bang Faronya lagi sholat kok disalahkan. Gimana sih Oten? Kalau kalian ini panas dengan narasi Bang Faro, seharusnya kalian itu menghapus isi daripada Bible kalian. Karena apa yang dikatakan Bang Faro itu bukan seenak jidatnya, tapi itu tertulis di dalam Bible kalian sendiri. Ya kan? Kalian yang tidak membaca Bible kalian, kalian yang tidak tahu isi Bible kalian, begitu orang membacanya, kalian ngamuk. Coba deh, kalian ini ya netizen ya. Ya. Ayo dong netizen. Netizen Oten ini ya, bukan saudara imanku. Oten. Aduh, silam lagi, tapi nggak ada. Tapi kok jaga mulutmu ya Perbada. Kuturunkan kau nanti. Kau ngomong tak apa-apa, Perbada kali muncung kau. Kau yang Perbada. Kau bilang aku Perbada. Kau Perbada. Jaga mulut kau, tirungkan. Kau bilang aku Perbada. Kau yang Perbada. Memang Perbadanya kau. Kau Perbada. Memang yang kau Perbada. Biar kalian tahu ya teman-teman. Jangan berkelahi kalian. Ini Silamini dari SD munculnya Perbada kali. Kalau aku tuh terkenal kalem, aku tuh anak baik dulu. Cuma tapi kalau ada kalem mengulogi kalau ada yang agak-agak gimana, aku gak mau main mulut, itu aku dulu. Aku langsung hantam. Kau ngomong apa? Langsung pang. Mati kok, metong kok kan? Mampus kok kan? Itu aku. Kalau ini enggak. Kau kan Perbada kau. Kau lembut. Kalian kenal dari kecil. Iya, teman SD Bang Bayu. Iya. Dia kan dulu kan iri dia sama si Nata, sama si Sondang Natalia, Boris Mama. Astagfirullah, kan. fitnah. Cantik. Fitnah. Perbada, jangan fitnah kau di sini. Lebih cantik lagi aku daripada si Sondang itu ya. Lebih cantik lagi aku daripada si Sondang. Ngaca kau Hes. Ngaca Ya kan? Buktinya. Iya lebih cantik aku dari si Sondang. Saking cantiknya aku kan aku jadi apa itu namanya Perbada? Aku jadi apa itu? Apa sih? Ya, aku jadi digoda Pak Guru. Itulah kau yang tidak sadar kau. Kenapa kau saking cantiknya kan aku di antara kalian. Diam dulu kau Perbada. Saking cantiknya aku dia paling kelas kan satu kelas. Makanya kau digoda-goda Pak Guru kau kan karena ini. Dengerin Perbada ya. Saking cantiknya aku dulu di kami tuh ya. Diam dulu kau Perbada. Aku gak mau diam kau nih. Biar kalian tahu ya, aku ini teman sekolahku. Ini teman sekolah dari SD kelas 5. Jadi satu kelas itu kami, muka orang ini muka Batak semua. Cuma aku udah muka Jawa ya kan. Astagfirullahaladzim. Udah kita diskusi lah. Kayak mana nih temanya? Kan temanya aku bilang sama Hesti, temanya apa-apanya? Iman Oten ke apanya nih? Iman Oten keinginan udah diganti temanya.
Apa maksudnya? Iman otentik. Udah diganti temanya. Mana ada iman otentik keinginan iblis? Iblis menginginkan orang itu supaya tidak beriman, itulah supaya tidak mempercayai Tuhan Yesus gitu. Itu Oke. sebenarnya. Oke. Makanya Oke. iblis selalu apa? Iblis selalu menggoda manusia itu agar manusia itu tidak beriman, agar menjauh daripada Tuhan. Itu loh. Supaya semakin menjauh, Iya. semakin menjauh. Lah, bukannya Itu. kau menjauh dari Tuhan. Hah? Bukannya Apa-apa kau tuh? menjauh dari Tuhan. Dari mana rupanya aku menjauh? Apakah aku menyimpang rupanya hidupku? Enggak. Memang menyimpang ya kau. Menyimpang kau menuankan anak orang itu. Menuankan anak orang itu bukannya menyimpang. Lah, mana ada aku menuankan anak orang? Mana ada orangku di sini orangku Tuhan kan? Oke. Mana ada orang Yesus itu anak siapa? Yesus anak siapa? itulah kau. Kan. Dengar. Yesus anak siapa? Anak siapa? Anak si Maria. Maria ini orang atau manusia? Dengar, dia terlahir bukan dari hubungan intim manusia. Aku nanya, Maria ini orang atau manusia? Itulah bedanya Hesti. Dengar kau ya Hesti ya. Dengar dulu, terus kau potong-potongnya aku. Kau nggak paham, kau yang sok-sok paham kau. Badua, aku kawan SD berarti aku pernah Kristen. Aku sepak kau nanti. Berarti aku paham. Aku sepak kau nanti. Dengar kau. Gara-gara kau tidak paham lah dalam Alkitab, maka kau membahas Alkitab setelah kau masuk Muslim. Paham kau situ? Itu gara-gara kau tidak paham, maka kau pelajari terus, kau pelajari, tapi tak kau buka hatimu. Itu loh. Aku justru udah buka hati Parbada, makanya aku gak menuatkan anak orang lagi. Enggak, kau menutup hatimu, makanya kau tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Itunya. Lah, memang dia bukan Tuhan. Memang dia Tuhan. Apa yang enggak kau baca rupanya? Di mana datanya Yesus Tuhan? Kan murid-muridnya sudah mengatakan engkaulah guru dan Tuhan. Apalagi di situ? Ya, benar. Di mana datanya Yesus Tuhan? Guru dan Tuhan itu. Itu dah. Dia tidak mau mengaku-ngaku. Yang penting pengakuanmu terhadap dia itu aja. Dia nggak butuh pengakuan. Samanya itu kayak Hesti, nggak butuh kau dibenarkan orang, itu istilahnya. Yang penting kau dibenarkan Tuhan, macam gitulah itu. Oke, Parbada. Kenapa lah berbahasa Batak kuison? Bahasa Indonesia baik. Ya itu. Oke, Parbada. Anu boleh berbahasa Batak ku lepar tu si bayi. Gitu. Masih Bang Bayu, bahasa Batak Bang Bayu. Bahasa Batak dia mulai bahasa Batak dia. Masih Bang Bayu. Bang Messi, Semar Bade mau. Minta si Bayu ini pun yang nggak pahamnya dia, makanya dia tinggalkan, nggak mengerti jiwanya. Coba. Kalau aku tidak tunggu. Kalau aku tidak paham Matius 11:25 siapa Tuhan di sana? Mana Matius apa kau bilang? Ya, 11:25. Kau bilang di situ. Jah ma John nang nengel ho. Siap nengel. Jah ma John. Kau biar ku ajari kau. Jah ma Jo, jah. Matius 11:25. Apa Matius? 11 nomor 25. Matius 11. Ayat 25. Ayat 25. Nah lele kok membuka Bible ini? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Di situ kan isi. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ise Tuhan di sini. Ise Tuhan di sini. Dia sendiri Tuhan. Mana di situ Inilah
Kau tuduh kami tidak paham, justru kau yang tidak paham. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Dia waktu mengucapkan hal itu, dia posisi Tuhan atau posisi manusia yang lemah? Itu kayak kedagingannya ya, manusia kedagingannya gitu loh. Jadi Di dalam apanya yang Tuhan? Di dalam dirinya Apanya itu yang adalah Tuhan? Oke, Roh Kudus. Jadi waktu dia diberikan kayak waktu itu dia lah, diberikan itu bayu. tunggu. Waktu dia diberikan kekuatan oleh malaikat, Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya kemana? Di sini dia sedang mengajak gitu loh, ajakan Tuhan untuk apa? Bagi kita yang lemah, ya bagi kita yang hati yang berkecil gitulah. Datanglah kau kepada dia. Yang Berdoa kutanya Itu maksudnya di Matius itu. 11:25 itu siapa yang Tuhan di situ, di langit dan di bumi? Di sini Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan untuk mengajak umat manusia yang apa? Yang kecil Itu aku hatinya. itu siapa? Apa? Aku itu siapa? Aku itu siapa? Itulah tadinya aku itu dia mengajarkan kepada kita gitu loh, supaya kita itu Siapa aku itu di bersyukur sana kepada itu? Tuhan. Aku itu siapa, merujuk kepada siapa? Yang pandai. Kata Bagi orang aku di yang sana merujuk kepada siapa itu? gitu loh, yang dikecilkan orang ibarat macam itulah itu. Bila kau dikucilkan orang, Kata dikecilkan aku orang, itu merujuk kepada siapa? apanya? Merujuk kepada siapa? Dan dibilang itu menyatakan kepada kita manusia, Tuhan mengajak kita loh gitu. Ini kan ajakan juru selamat. Makanya aku Bacalah temanya. kata aku itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Kepada kita manusia loh. Ini kan tentang Masa pribadi Yesus. Yesus Itu Baluwa. pribadi manusia. Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Itu Yesus. Sifatnya kan manusia. Aku itu Yesus. Badannya itu kan dagingnya kan bukan manusia, Hesti. Kau aja yang perbada, kau nggak paham. Udah dibilang kau diajarkan kau mengimani. Aku itu merujuk kepada siapa? Apakah aku itu sedang berdoa atau apakah aku itu sedang apa gitu? Jadi siapa itu aku? Tuhan sedang mengajak, itu ajakan. Bahwasanya kita ini, Apakah kata aku itu ajakan? Aku baru tambah ini diajak Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan gitu loh, bahwasanya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menguasai langit dan bumi ini. Udah. Inilah. Kalau Kristen itu suka-suka jidat kaliannya, suka-suka jidatmu yang berasumsi. Kalian yang tidak memahami. Yang kutanya aku itu merujuk kepada siapa? Ajakan juru selamat. Gitu loh. Itu kan ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Aku itu siapa? Aku itu merujuk kepada siapa? Kesurupan. Bukan kesurupan, itu yang nggak memahami. Jiwa itu tidak mau memahaminya. Itu loh. Itu kan temanya apa coba? Ajakan juru selamat. Nah. Jadi Tuhan Yesus aku itu siapa? Bersyukur. Aku itu siapa? Merujuk kepada siapa itu aku? Kedagingan Yesus. Dia kan dia lahir di muka bumi sebagai manusia. Kak baru tambah ayat Lalu, berapa sih yang di apakan? Nah, Tuhan ayat Matius berapa 11:25. Matius 11:25. 11:25. Itu kan ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita. 11 ayat 25 kita jangan pakai ini ya, otot ya. Kak baru tambah apa? Mampus lah kau Bayu. Mampus kau Bayu. Jangan pakai otot ya. Ayo. Mampus lah kau Bayu. Aku mute lah Bayu. Dengan mengucapkan Bismillah kau lawan sendiri Bayu. Ini mah kacang-kacang ini Sopiatul aja udah dilawan ini ya, coba di situ. Pendeta ini pendeta enggak ini? Oke, kita buka ya Matius 11 ayat 25. Judulnya ajakan juru selamat. Benar? Benar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Masalahnya di mana? Siapa Tuhan di sana? Tuhan di langit dan Tuhan di bumi.